semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak Uwar. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi di toko snack. Aku mau beli beberapa cemilan, sebab untuk cemilan di rumah tinggal sedikit. Terus ini cemilan yang aku beli ya, tadi pas bayarnya nggak aku video, dan ini aku udah nyampe di rumah. Langsung aja kita buka. Tadi untuk keripik tahu satu bungkusnya harganya 13.000, keripik tempe 12.000, marning jagung itu harganya 13.000, dan roti yang putih itu harganya 10.000. Terus aku beli kurma yang 500 gram ini harganya 15.000. Tadi kalau nggak salah di toko snack aku habisnya 62 ribuan. Untuk harga kurmanya itu yang murah meriah, tapi rasanya menurutku juga lumayan enak. Terus ini untuk marningnya mau aku taruh ke toples. Untuk marningnya itu aku pilih yang rasa jagung bakar, tapi ternyata pas aku buka itu rasanya hanya asin aja. Mungkin penjualnya lupa pas nyentanginnya, padahal itu hanya rasa asin. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga enak walaupun hanya asin aja. Untuk marning itu ada yang balado, jagung bakar, dan yang asin. Terus ini untuk roti yang putih juga mau aku taruh ke toples. Untuk roti yang putih ini tuh kesukaan suami, katanya kalau makan roti putih ini ingat dia waktu kecil suka banget makan roti yang putih ini. Untuk namanya itu aku lupa. Dan ini untuk keripik tahu dan tempenya mau aku taruh di storage box. Itu masih ada beberapa snack, jadi aku simpan aja di sini. Ntar kalau yang di toples sudah habis baru di refill lagi. Selanjutnya ini aku mau bikin rendang. Aku pakai daging 1 kilo lebih. Terus ini udah aku potong-potong, dan untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar kuning, bumbu dasar merah. Terus ntar aku juga pakai bumbu racik instan, dan untuk bumbu lainnya itu ada daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, jahe, lada bubuk, dan santan instan. Untuk santan instannya itu aku pakai 3 bungkus yang ukuran 65 ml. Kalau mau lebih juga boleh, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terus kalau mau pakai santan yang segar juga boleh, dan dikasih daun kunyit juga itu menurutku lebih enak, tapi karena aku nggak ada stok daun kunyit jadi nggak aku kasih. Terus ini aku udah panaskan minyak, dan ini aku masukkan untuk bumbu dasar kuning dan bumbu dasar merah. Tumis bumbunya hingga matang. Setelah bumbunya matang, ini aku masukkan untuk lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Dan untuk jahenya tadi aku halusin, aku masukin ke bumbu dasar kuning biar rasanya itu lebih enak. Terus ini aku kasih bumbu racik rendang, itu aku kasih 1 bungkus. Niatnya tadi mau aku kasih 2 bungkus, tapi takutnya keasinan jadi aku kasih 1 bungkus aja, dan ternyata benar aku kasih 1 bungkus aja itu rasanya juga udah asin. Kembali ke video, masak bumbunya hingga benar-benar matang dan tanek biar rasanya itu lebih enak. Terus untuk rendangnya itu juga ntar nggak gampang basi. Untuk bumbunya ini udah tanak, jadi ini aku masukkan untuk daging rendangnya. Untuk daging rendangnya ini aku potongnya lumayan gede-gede. Terus ini aku aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Masak dagingnya hingga berubah warna. Setelah dagingnya ini berubah warna, mau aku kasih air putih dulu. Untuk santannya belum aku masukin ya, tapi kalau mau pakai santan yang segar itu santan yang nggak kental bisa dimasukin dulu, terus ntar yang kental baru dimasukin terakhir. Tapi karena aku pakainya santan yang instan itu, jadi ini aku kasih air putih aja. Masak hingga dagingnya itu empuk. Untuk airnya itu sesuai selera, itu tadi aku kasih 1,5 liter, tapi kalau ntar dirasa belum empuk bisa ditambah air lagi. Untuk proses masak rendang itu sebenarnya lumayan lama, nyampe 2-3 jaman, tapi ini aku percepat aja karena tadi aku pakainya air putih, jadi bisa ditinggal dulu sampai dagingnya itu benar-benar empuk. Setelah dagingnya empuk, ini aku kasih santan. Aku pakainya 3 aja ya, yang ukuran 65 ml. Kalau mau ditambah juga boleh, sesuaikan aja dengan selera masing-masing.
masing-masing. Untuk harga santan sekarang juga naik lagi ya, kemarin kalau nggak salah 3 harganya 12.000, sekarang 3 jadi 13.000, apalagi santan kara itu satunya sekarang 5.500. Dan ini aku kasih perbumbuan. Untuk bumbunya itu seperti biasa, aku kasih garam, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk. Masak rendangnya itu hingga benar-benar matang. Terus ini aku masak rendangnya itu enggak sampai kering banget ya, dan ini udah matang, jadi ini aku matikan api kompor. Untuk rendangnya ini bisa disimpan, kalau nggak habis buat stok ya, bisa ditaruh di freezer kalau mau untuk waktu yang lama, tapi kalau untuk 1-2 hari bisa ditaruh di kulkas bagian bawah. Selanjutnya ini aku mau bikin tahu isi. Untuk bahan-bahannya itu ada tahu 2 bungkus, terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih, dan untuk sayurannya itu ada wortel, kol, daun bawang, dan aku kasih irisan cabai rawit hijau biar rasanya itu lebih enak. Ini aku udah panaskan wajan, terus aku tumis untuk bumbu dasar putihnya, tumis bumbunya hingga harum. Setelah bumbunya harum, ini mau aku masukkan untuk wortelnya, sebab untuk wortel kan lumayan keras, jadi ini untuk wortelnya aku tumis dulu hingga layu. Untuk kolnya itu ada yang masuk sedikit tapi nggak apa-apa. Setelah wortelnya itu lumayan layu, baru dimasukkan untuk sayur kol dan irisan daun bawang, dan juga ada irisan cabai rawit hijaunya. Untuk sayurannya itu sesuai selera, kalau aku biasanya lebih banyak kolnya dan daun bawang, itu menurutku lebih enak. Kalau ada toge juga bisa dikasih toge, apalagi toge yang kecil-kecil itu ya, namanya kecambah, itu menurutku enak banget kalau ditaruh di isian tahu isi kayak gini. Tapi karena aku nggak ada stok, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Tumis sayurnya hingga layu, dan jangan lupa dikasih perbumbuan. Untuk bumbunya itu ada garam, gula pasir, penyedap, terus ada lada bubuk juga. Aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Kalau masak isian tahu isi itu enggak terlalu matang juga enggak apa-apa, sebab bentar juga mau digoreng lagi. Ada juga kalau mau bikin tahu isi untuk sayurannya juga ada yang enggak dimasak ya, hanya dibumbuin aja, tapi kalau aku sebisa mungkin ditumis sebentar dulu. Dan ini untuk sayurannya udah lumayan dingin, jadi ini mau aku masukin ke tahunya. Untuk tahunya itu juga udah aku lubangin karena aku pakai tahu pong, jadi untuk isinya itu enggak aku buangin. Dan ini aku masukin hingga kelar. Aku tadi pagi juga bikin sosis Solo, terus sudah aku taruh di freezer, udah lumayan beku. Aku bikin sosis Solonya habis sahur langsung bikin, jadi nggak sempet aku video. Dan untuk tahunya itu dapat 2 wadah. Terima kasih ya yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.